Langit Jakarta sore itu selalu punya caranya sendiri untuk melukiskan perpisahan hari dengan semburat jingga keemasan. Rio dengan koper di sampingnya memandang keluar jendela taksi yang melaju perlahan, hatinya campur aduk antara cemas dan antusias. Ini adalah awal baru baginya, jauh dari rumah orang tuanya untuk mengejar impian kuliah di ibu kota. Tujuannya adalah rumah Tante Bella, adik seputu ibunya yang tinggal sendirian di sebuah apartemen mewah di bilangan pusat kota. Ia belum pernah bertemu Tante Bella secara langsung, hanya lewat foto-foto usang di album keluarga. Dari cerita ibunya, Tante Bella adalah seorang wanita karir sukses, mandiri, dan sangat menjaga penampilannya. Dia cantik sekali Rio, tapi agak dingin, kata ibunya suatu kali, dan itu membuat Rio sedikit gentar. Ketika taksi berhenti di depan lobi apartemen, Rio menarik nafas dalam-dalam. Seorang wanita dengan gaun selutut berwarna marun, rambut hitam lurus sebahu yang berkilau, dan senyum ramah menyambutnya. Ia jauh lebih muda dari yang Rio bayangkan, mungkin sekitar akhir 30-an atau awal 40-an. Matanya yang gelap memancarkan kehangatan yang kontras dengan deskripsi dingin dari ibunya. "Rio, ya ampun, kamu sudah besar sekali," seru Tante Bella, suaranya merdu seperti alunan musik. Ia memeluk Rio singkat, sentuhannya lembut namun penuh keakraban. Aroma parfumnya, campuran bunga dan sedikit mus, langsung memenuhi indera Rio, meninggalkan jejak yang memabukkan. "Halo Tante," Rio tergagap, merasa sedikit canggung. Ia mengagumi kecantikan Tante Bella dari dekat. Kulitnya bersih terawat, bibirnya merah alami, dan postur tubuhnya sangat anggun. "Ayo masuk Rio, kamarmu sudah siap," Tante Bella membimbingnya. Tangannya sesaat menyentuh punggung Rio. Sentuhan itu ringan, namun cukup untuk mengirimkan gelombang aneh ke seluruh tubuh Rio. Ia merasa ada sesuatu yang berdesir di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apartemen Tante Bella begitu elegan, minimalis namun hangat dengan sentuhan seni di setiap sudutnya. Kamar Rio cukup luas dengan pemandangan kota yang menakjubkan. "Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri," kata Tante Bella sambil tersenyum sebelum meninggalkannya untuk beristirahat. Malam pertama berlalu dengan obrolan ringan di meja makan. Tante Bella memasak makan malam yang lezat dan Rio terkesan dengan kemandiriannya. Ia juga terpesona oleh cara Tante Bella berbicara. Setiap kata diucapkan dengan intonasi yang memikat. Setiap gerakannya penuh keanggunan. Ada kalanya, saat Tante Bella tertawa, matanya berbinar, dan Rio merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Hari-hari berikutnya, Rio mulai menyesuaikan diri. Ia sibuk dengan orientasi kampusnya, namun setiap sore ia selalu kembali ke apartemen Tante Bella. Kehadiran Tante Bella di apartemen itu selalu terasa. Entah itu aroma masakannya, suara musik jazz yang mengalun pelan dari ruang keluarga, atau sekadar melihat siluetnya di balik jendela saat ia menelepon. Kedekatan mereka terjalin secara alami. Mereka sering makan malam bersama, menonton film di ruang keluarga, atau sekadar berbincang tentang hari mereka. Rio mulai menyadari betapa Tante Bella adalah sosok yang peduli dan pengertian. Ia selalu mendengarkan cerita Rio tentang kuliahnya dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang bijak, dan terkadang hanya menatapnya dengan senyum yang menenangkan. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keponakan bibi. Rio seringkali menangkap Tante Bella, menatapnya dengan pandangan yang dalam, seolah ada rahasia yang tak terucap di balik matanya. Dan sentuhan Tante Bella mulai terasa berbeda. Suatu sore, Rio sedang kesulitan membuka toples selai. Tante Bella yang baru saja keluar dari dapur melihatnya. Ia mendekat, aroma parfumnya kembali menyelimuti Rio. "Sini biar Tante bantu," katanya lembut. Ia berdiri di belakang Rio, tubuhnya begitu dekat hingga Rio bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya.
Tangan Tante Bella yang ramping dan lentik meraih toples dan jari-jarinya sesaat menyentuh tangan Rio. Sentuhan itu singkat, namun Rio merasakan sengatan listrik yang menjalar ke seluruh lengannya. Tante Bella memutar toples dengan mudah dan ketika tutupnya terbuka, ia tersenyum. Nah, sudah bisa kan? Ia menoleh, wajahnya sangat dekat dengan wajah Rio. Rio bisa melihat setiap detail di wajahnya. Bulu mata yang lentik, bintik kecil di bawah mata kanannya, bibir yang sedikit basah. Jantung Rio berdegup kencang dan ia merasa pipinya memanas. Tante Bella menatapnya sejenak, senyumnya sedikit lebih lama dari biasanya, sebelum akhirnya mundur perlahan. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Sentuhan Tante Bella, tatapannya, aroma parfumnya, semua itu berputar-putar di kepalanya. Ia tahu ini salah. Tante Bella adalah bibinya, kerabatnya, tapi perasaan yang tumbuh di dadanya begitu kuat, begitu membingungkan. Beberapa hari kemudian, Rio sedang belajar di ruang tamu ketika Tante Bella pulang dari kantor. Ia tampak lelah. Rio berinisiatif membuatkan teh hangat untuknya. Ketika ia mengantarkan teh ke Tante Bella yang sedang duduk di sofa, Tante Bella tersenyum tulus. "Terima kasih, Rio. Kamu memang baik sekali," katanya, lalu meraih tangan Rio yang memegang cangkir. Jari-jari Tante Bella yang hangat menggenggam tangan Rio, dan kali ini genggaman itu bertahan lebih lama. Ia menatap Rio, tatapannya lembut, penuh apresiasi. Rio merasakan getaran di dadanya. Ia ingin menarik tangannya, tapi di sisi lain ia ingin genggaman itu tak pernah lepas. "Tidak apa-apa, Tante. Rio senang membantu," ucap Rio, suaranya sedikit serak. Tante Bella melepaskan genggamannya, tapi senyumnya masih terpancar. "Kamu tahu, Rio, Tante senang sekali kamu ada di sini. Rumah ini terasa lebih hidup." Kata-kata itu menghangatkan hati Rio, sekaligus membakar gairah yang tersembunyi. Ia merasa Tante Bella juga merasakan sesuatu yang tak terucap, namun begitu jelas terpancar dari setiap sentuhan dan tatapannya. Suatu malam minggu, hujan turun lebat. Mereka sedang menonton film horor. Di tengah adegan yang menegangkan, Tante Bella terlonjak kaget dan tanpa sadar meraih lengan Rio. Jemarinya mencengkeram erat dan Rio bisa merasakan kehangatan kulitnya menembus kain kemejanya. Ia menoleh ke arah Tante Bella. Wanita itu menatap layar dengan mata sedikit melebar, bibirnya sedikit terbuka. Rio merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Ia ingin menarik Tante Bella ke dalam pelukannya, mencium bibirnya yang menggoda, tapi ia menahan diri. Ia hanya membiarkan Tante Bella menggenggam lengannya, merasakan denyut jantungnya yang berpacu kencang. Ketika adegan itu berlalu, Tante Bella melepaskan tangannya, pipinya sedikit merona. "Maaf Rio, Tante kaget sekali," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Tidak apa-apa Tante," jawab Rio, mencoba terdengar tenang meskipun di dalam hatinya badai sedang bergejolak. Ia bisa merasakan tarikan yang kuat antara mereka, sebuah magnet yang tak terlihat namun begitu nyata. Beberapa minggu berlalu dan ketegangan itu semakin memuncak. Setiap sentuhan, setiap tatapan, setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa begitu intens. Rio tidak bisa lagi menyangkal perasaannya. Ia jatuh cinta pada Tante Bella dengan segala keanggunan, kebaikan, dan misterinya. Malam itu, Tante Bella mengadakan pesta kecil di apartemennya untuk merayakan kenaikan jabatannya. Beberapa rekan kerja dan teman-temannya datang. Tante Bella tampak memukau dengan gaun malam berwarna hitam yang sederhana namun elegan, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Rio yang mengenakan kemeja rapi merasa bangga sekaligus cemburu melihat Tante Bella dikelilingi banyak orang. Di tengah keramaian, Tante Bella sesekali mencari Rio dengan pandangannya, dan ketika mata mereka bertemu, ia akan tersenyum hangat.
Rio merasa spesial, seolah di antara semua orang itu, ia adalah satu-satunya yang benar-benar dilihat oleh Tante Bella. Ketika sebagian besar tamu sudah pulang, hanya tersisa beberapa teman dekat Tante Bella. Musik mulai berganti menjadi lebih lembut dan beberapa pasangan mulai berdansa. Tante Bella, dengan segelas wine di tangannya, mendekati Rio yang sedang berdiri di dekat jendela. "Kamu tidak berdansa, Rio?" tanyanya lembut. Rio menggeleng. "Tidak ada yang bisa diajak berdansa, Tante." Tante Bella tersenyum, senyum yang begitu menawan hingga Rio merasa napasnya tercekat. "Kalau begitu, maukah kamu berdansa dengan Tante?" Ia mengulurkan tangannya. Jantung Rio serasa berhenti. Ia tidak pernah membayangkan momen seperti ini. Dengan ragu, ia meraih tangan Tante Bella. Jemarinya yang hangat dan lembut menggenggam tangannya. Mereka melangkah ke tengah ruangan dan Tante Bella meletakkan tangan kirinya di bahu Rio, sementara tangan kanannya menggenggam tangan Rio erat. Rio melingkarkan tangannya di pinggang ramping Tante Bella. Mereka berdansa perlahan mengikuti irama musik. Tubuh mereka begitu dekat. Rio bisa merasakan kehangatan tubuh Tante Bella, aroma parfumnya yang memabukkan, dan detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Ia menatap mata Tante Bella, dan di sana ia melihat pantulan perasaannya sendiri. Kerinduan, gairah, dan sesuatu yang tak terucapkan. Tante Bella mengangkat kepalanya sedikit, menatap Rio dengan tatapan yang penuh arti. "Kamu tahu, Rio?" bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar di antara musik. "Tante merasa sangat nyaman bersamamu." Rio merasakan pipinya memanas. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya terus menatap mata Tante Bella. Mereka berdansa dalam keheningan, hanya diiringi alunan musik dan desiran perasaan yang kuat di antara mereka. Ketika lagu berakhir, mereka masih berpelukan. Tante Bella tidak melepaskan diri, begitu pula Rio. Ia merasakan napas Tante Bella di lehernya, dan sensasi itu begitu memabukkan. Ia ingin waktu berhenti di saat itu. "Tante Bella," bisik Rio, suaranya serak. Tante Bella mendongak, matanya bertemu dengan mata Rio. Ada kilatan di sana, kilatan gairah dan kerinduan yang sama dengan yang dirasakan Rio. Perlahan, Tante Bella mendekatkan wajahnya. Rio merasakan napasnya terhenti. Ia menutup matanya, menunggu. Namun, Tante Bella hanya mencium pipinya, sebuah ciuman lembut yang terasa seperti sentuhan bulu angsa. "Terima kasih sudah menemaniku berdansa, Rio," bisiknya, lalu menarik diri perlahan. Senyum kecil terukir di bibirnya, meninggalkan Rio berdiri terpaku, dengan jantung yang masih berdebar kencang dan sensasi panas yang membakar di pipinya. Tahu bahwa sentuhan Tante Bella telah mengubah segalanya.